Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi. Topik khotbah hari ini adalah tertinggal pesta. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara membayangkan bagaimana perasaan Anda ketika Anda dipercaya menjadi pemandu acara, misalnya sebuah pesta pernikahan atau event-event yang besar, tetapi Anda terlambat datang dan pesta sudah berlangsung. Pasti perasaannya paling tidak ada rasa malu dan rasa tidak enak dengan penyelenggara pesta tersebut ya. Nah, dalam pesta pernikahan di berbagai budaya dan berbagai bangsa selalu dikenal barisan pendamping, entah sebagai penerima tamu atau pengiring pengantin. Kalau di tradisi Jawa ada istilah pagar ayu. Mereka yang ditunjuk menjadi pagar ayu biasanya berasal dari kerabat atau teman dekat pengantin tersebut. Orang-orang yang ditunjuk sebagai pagar ayu ini tentu merasa mendapat kehormatan dari mempelai. Mereka akan mempersiapkan diri sebaik mungkin, pergi ke salon, memperias diri ya dengan make up yang menor dan berpakaian serapih mungkin dan penampilan yang secantik mungkin. Dan ketika mempelai datang, mereka akan mengikuti dan menikmati pesta tersebut bersama-sama. Tetapi ada satu pesta spesial yang diceritakan oleh Tuhan Yesus yang menjadi ilustrasi tentang siapa saja yang akan diterima dalam pesta anak domba di zaman baru kelak dan siapa yang kelak akan ditolak masuk di dalam kerajaan sorga. Saudara perlu untuk memperhatikan sungguh-sungguh apa yang saya bagikan pada hari ini supaya saudara memastikan diri apakah saudara akan bisa masuk di dalam pesta tersebut atau bahkan saudara tidak dilayakkan masuk di dalam pesta tersebut. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 25. Kemudian kerajaan sorga akan diumpamakan dengan 10 gadis yang membawa pelita-pelitanya dan pergi untuk bertemu mempelai laki-laki. 5 di antara mereka adalah bodoh dan 5 yang lainnya adalah bijaksana. Ketika yang bodoh itu membawa pelitanya, mereka tidak membawa minyak bersamanya. Namun yang bijaksana membawa minyak dalam guci kecil bersama dengan pelita-pelita mereka. Sekarang ketika mempelai laki-laki itu menunda kedatangannya, mereka semua mengantuk dan tidur. Namun pada tengah malam ada teriakan, "Mempelai laki-laki datang, keluarlah untuk menyambutnya." Kemudian semua gadis itu bangun dan merapikan pelita-pelita mereka. Dan yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kepada kami sedikit minyakmu karena pelita-pelita kami hampir padam." Akan tetapi yang bijaksana menjawab, tidak akan cukup untuk kami dan kamu. Lebih baik pergilah kepada yang menjual minyak dan belilah untuk dirimu sendiri. Sementara mereka pergi untuk membeli, mempelai laki-laki itu datang dan mereka yang siap masuk bersama-sama dengan dia ke perjamuan kawin dan pintu ditutup. Setelah itu datang pula gadis-gadis yang lainnya dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah bagi kami." Akan tetapi ia menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kamu. Oleh karena itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak tahu hari atau waktunya." Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, dalam kisah itu ada 10 gadis dengan 5 yang disebut pintar dan ada 5 yang disebut bodoh. Ada beberapa kata kunci yang kita mesti memperhatikan, antara lain adalah masalah bijaksana dan bodoh. Anda pasti sudah pernah mendengar atau membaca kisah ini, bukan? Apalagi kalau anak-anak sekolah minggu. Jika kita yang dewasa rohani, kisah 10 gadis itu akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, siapakah kedua kelompok gadis itu? Apa maksudnya bijaksana? Apa maksudnya bodoh? Mengapa Tuhan memakai simbol gadis? Mengapa bukan bujang? Mengapa yang dipersoalkan adalah membawa minyak dan lentera? Mengapa harus mencari minyak dahulu bagi 5 gadis yang pelitanya sudah hampir mati, yang dia nggak punya cadangan minyak? Mengapa tidak nebeng aja dekat dengan teman mereka yang pelitanya masih menyala terang begitu? Mengapa panitia pesta tidak mengizinkan kelima gadis yang terlambat datang untuk masuk saja di pesta? Toh ini kan pesta untuk umum, kenapa ada pintu harus tertutup ya? Mengapa panitia mengatakan aku tidak mengenal kamu? Apa hubungannya dengan pesta? Saudara, sejak Matius pasal yang ke-22, Tuhan semakin gencar berbicara tentang zaman akhir, menjelang penghakiman agung yang akan digelar di sorga nanti. Beliau menjelaskan dalam berbagai perumpamaan tentang siapa yang akan diterima sorga dan siapa yang tidak diterima sorga.
Jika kita memperhatikan dengan seksama, maka umat perjanjian baru memiliki standar yang diingini oleh Tuhan jauh lebih tinggi dari umat perjanjian lama. Hanya karena masalah-masalah yang secara umum dianggap sepele atau dianggap remeh, maka orang-orang tersebut tuh bisa ditolak oleh Tuhan. Nah, sayangnya banyak orang Kristen yang mengabaikan fakta ini. Mereka berpikir kalau mereka sudah menjadi orang Kristen, pasti diterima surga, pasti diterima oleh Tuhan Yesus. Karena dosa-dosanya toh sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, apakah benar doktrin tersebut? Lihat saja soal orang yang tidak memenuhi undangan sang raja di Matius pasal 22, atau yang tidak memakai pakaian pesta, itu ditolak oleh Tuhan kok, diusir, dan Tuhan menumpahkan murkanya kepada mereka. Terus kemudian orang yang menguburkan talenta. Ya, ada satu orang yang diberi 1 talenta, dia iri kepada yang diberi 2 talenta, 5 talenta yang kita sudah bahas minggu lalu, dan dia menguburkan. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang menguburkan tersebut. Orang yang tidak mengembangkan apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Terus yang ketiga, orang yang tidak membawa cadangan minyak yang kita barusan baca tadi. Itu Tuhan tidak berkenan kepada orang tersebut. Terus kemudian kalau kita baca di Matius pasal 25 yang bagian terakhir, kita menemukan ada orang-orang yang tidak memperhatikan kebutuhan sesamanya yang membutuhkan. Ya. Nah, semua masalah-masalah itu bukan sebuah kejahatan, bukan sebuah kriminalitas atau pelanggaran moral yang fatal, apalagi masalah pidana. Tidak ada juga kaitan dengan pelanggaran 10 perintah Allah. Menguburkan talenta tidak ada di dalam 10 perintah Allah. Tidak membawa minyak tidak ada di dalam 10 perintah Allah. Ya, tidak berpakaian pesta tidak ada di dalam 10 perintah Allah. Nah, coba renungkan hal-hal tersebut dengan serius deh ya. Maka dalam case 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan menginginkan kualitas rohani yang prima bagi umat perjanjian baru. Baiklah, sekarang kita fokus kepada apa yang dibutuhkan oleh para gadis penyambut mempelai. Di Matius pasal 25 ini, kita berhadapan dengan tuntutan kebutuhan pelita atau lentera. Berkali-kali Tuhan bercerita tentang pelita atau terang, karena terang adalah kebutuhan manusia sejati. Tanpa adanya terang, orang dalam kegelapan. Dalam kegelapan, orang tidak bisa memperhatikan, tidak bisa membedakan barang satu dan barang yang lainnya. Dan ini kita bicara tentang kegelapan rohani. Dan orang yang di dalam kegelapan rohani itu tidak bisa membedakan apa yang dikehendaki Allah dengan apa yang dibenci oleh Allah. Jadi dianggap sebagai hal yang sama. Bahkan kesenangannya sendiri, walaupun itu sesuatu yang najis, walaupun itu sesuatu yang tidak berkenan, walaupun itu menyebabkan dia akan ditolak oleh Tuhan, tetapi kesenangan tersebut terus diumbar karena dia nggak bisa membedakan bahwa itu tidak berkenan kepada Allah. Nah, untuk menghasilkan cahaya dalam pelita itu membutuhkan 2 hal, ya. Pertama, bahan bakar. Dalam hal ini adalah minyak. Ya, bisa kayu bakar, bisa batu bara, tetapi dalam hal ini minyak. Terus yang kedua, api, ya. Tanpa api, minyak itu ya tetap akan menjadi minyak dan tidak akan terbakar, tidak menghasilkan energi cahaya. Kita akan menggali bahan bakar dan api, ya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, api ini berbicara tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh Allah yang ditaruh oleh Bapa di dalam hati setiap orang yang memberi hatinya percaya kepada Tuhan Yesus. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, sebanyak-banyaknya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberinya kuasa atau exousia untuk menjadi anak-anak Allah. Nah, exousia di sini apa? Exousia di situ adalah Roh Kudus dan Injil. Ya, sehingga dengan adanya Roh Kudus dan Injil, orang itu ditransformasi atau diubah kembali kepada rencana yang semula untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah, sehingga dia bisa dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Nah, ini maksud yang sebenarnya di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Tapi banyak orang memplesetkannya. Pokoknya yang penting sudah terima Yesus, sudah pasti jadi anak Allah. Nah, Roh Kudus ditaruh oleh Tuhan dalam diri kita agar memberi kemampuan diri kita dapat berkomunikasi, dapat berhubungan intim dengan Bapa Surgawi. Roh Kudus menolong kita membongkar kondisi jiwa yang sesungguhnya, kondisi jiwa yang tidak menyukakan hati Allah, dan Roh Kudus bongkar itu semuanya supaya pada waktu kita nanti menghadap Allah, kondisi jiwa yang cacat tersebut itu kita tidak bawa kepada beliau.
Lalu Roh Kudus membongkar karakter-karakter dosa yang membuat kita tidak bisa bertumbuh rohani kita dan menghambat kita menjadi dewasa rohani. Caranya adalah Roh Kudus akan membisikkan, memberikan pemikiran bagaimana seharusnya bersikap, bagaimana karakter yang tepat, bagaimana selera atau kesenangan atau cita rasa yang seharusnya disukai oleh kita. Roh Kudus akan mengajari kita bagaimana kita mengolah pikiran kita dengan tepat sesuai dengan yang dipikirkan oleh Allah dan mengajari apa yang seharusnya kita yakini. Roh Kudus bekerja sejalan dengan tingkat intelektual kita, pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, bahan bakar untuk menyalakan api itulah yang dimaksud dengan minyak atau bahan bakar. Tanpa bahan bakar, api tidak dapat menyala sempurna atau tahan lama. Pengajaran yang sehat atau pengajaran kebenaran adalah bahan bakar yang tepat. Maka tadi saya katakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, yang dimaksud dengan exousia, kuasa atau kesempatan atau kuasa tadi itu adalah Roh Kudus dan Injil. Dua hal ini tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya. Karena kebenaran yang kita mengerti itu akan dipakai oleh Roh Kudus dan dijabarkan oleh Roh Kudus untuk kita lakukan, untuk menjadi karakter kita, untuk menjadi selera kita. Maka kalau kita tidak memiliki kebenaran firman Tuhan, Roh Kudus tidak mempunyai bahan untuk membentuk kita. Jika Anda tidak pernah mempelajari firman Tuhan dengan serius, dengan disiplin, dengan sungguh-sungguh, maka Roh Kudus tidak bisa membangun Anda. 5 gadis bijaksana adalah mereka yang memperlengkapi pengetahuannya, pikirannya dengan kebenaran firman Tuhan. Orang-orang yang bijaksana adalah orang-orang yang tahu menghargai firman Tuhan. Walaupun khotbah-khotbah itu bisa bikin telinganya panas, bisa bikin telinganya memerah karena tegas, karena keras, ya. Tetapi seperti di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 3, ketika orang itu tidak suka dengan makanan yang keras, makanan yang padat, makanan yang sehat, maka orang itu tetap akan menjadi kanak-kanak rohani. Nah, berbeda dengan mereka yang suka dengan kanak-kanak rohani, ya, 5 gadis yang bijaksana ini nggak mau mereka tetap tinggal di dalam kanak-kanak rohani. Mereka menikmati firman yang keras. Disitulah mereka bisa bertumbuh. Nah, inilah kebijaksanaan orang. Orang yang bijaksana rohani adalah orang yang memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Mereka akan mengejar firman Tuhan dari minggu ke minggu. Mereka akan memperhatikan firman Tuhan. Nah, bagaimana dengan saudara? Ya, saya melihat bahwa 5 gadis bijaksana adalah mereka yang sejak dini, bahkan sejak muda itu belajar kebenaran dan hidup di dalam lingkungan rohani yang sehat. Ya, sehingga kapanpun Tuhan datang atau kematian menjemput, mereka tidak memiliki rasa takut, mereka memiliki stamina kebenaran yang kuat, yang endurance, yang tahan lama. Goncangan apapun yang terjadi, masalah apapun yang terjadi, mereka tidak mudah goyah atau tidak mudah gugur imannya. Mereka terus memiliki kesetiaan kepada Tuhan, mereka memiliki pengabdian kepada Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang bijaksana akan dapat menghitung hari-hari itu sebagai suatu yang sangat berharga untuk membangun dirinya menjadi berkenan kepada Tuhan Allah. Orang-orang ini tahu arti doa di dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Oleh karena itu, ajari kami menghitung hari-hari kami supaya hati kami datang kepada hikmat. Itu di dalam terjemahan AYT. Sedangkan terjemahan LAI-TB, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang-orang yang bijaksana akan dapat mengerti perjuangan Paulus mengapa ia menulis di dalam 2 Korintus pasal yang kelima. Oleh karena itu kami berusaha supaya kami berkenan kepadanya, entah kami tinggal di rumah ini atau berada di luar. Maksudnya tinggal di rumah ini adalah di dalam persekutuan orang-orang percaya, yaitu murid-murid Paulus pada waktu itu, maupun dia berada jauh dari persekutuan orang-orang percaya. Ayat 10, sebab kita semua harus dihadapkan di depan kursi pengadilan Kristus, supaya setiap orang dapat menerima kembali hal-hal yang dilakukan dalam tubuhnya, sesuai dengan apa yang sudah dilakukannya, entah itu baik ataupun jahat. Bapak, Ibu, Saudara, di situ jelas sekali Paulus menjelaskan bahwa kita semuanya akan masuk di dalam pengadilan Kristus pada zaman akhir nanti, menjelang dunia yang baru, bahwa kita akan dihakimi menurut apa yang kita lakukan, bukan apa yang kita percayai. Kita melakukan dengan kesadaran penuh, ya,
dan itu semua akan dimintain pertanggungjawaban. Ayat 11, karena kami tahu artinya takut akan Tuhan, maka kami meyakinkan orang lain, namun kami sudah nyata bagi Allah dan aku berharap nyata pula bagi hati nuranimu. Maksudnya adalah supaya murid-murid Paulus itu bisa mengerti apa yang diinginkan oleh Paulus, apa yang dimaksudkan oleh Paulus. Demikian juga saya juga berusaha dan saya berharap, saya merindukan bahwa apa yang saya bagikan, apa yang saya ajarkan kepada seluruh jemaat itu dapat dimengerti sehingga Bapak Ibu Saudara itu akhirnya menjadi serupa dengan Kristus. Paulus adalah satu dari beberapa orang di dunia ini yang bijaksana, yang tahu bahwa selama masih memakai tubuh daging ini, masih ada potensi jatuh di dalam dosa dan berakhir ditolak oleh Tuhan, tidak diizinkan masuk di dalam surga. 1 Korintus pasal 9 itu jelas sekali apa yang disadari oleh Paulus, ayat yang ke-26, 27. Sebab itu aku tidak berlari seperti itu tanpa tujuan, aku tidak meninju seperti orang yang meninju angin. Namun aku melatih tubuhku dengan keras dan menguasainya supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, aku sendiri tidak ditolak. Saudara, ini pengertian Paulus yang sangat mendalam, bahwa di dalam dirinya masih ada naluri dosa yang bisa menyesatkan dan bisa membuat dia tidak sampai ke surga. Dan itu sebabnya dia berkata, aku melatih tubuhku dengan keras dan menguasainya. Ini penting sekali, ada penguasaan diri, penguasaan di dalam pikiran kita. Karena apa yang kita pikirkan itu belum tentu berasal dari Roh Kudus, itu belum tentu dari diri kita. Kita bisa saja mendapat sinyal dari roh jahat ketika kita iri hati, ketika kita sakit hati, ketika kita merasa dendam, ketika kita merasa tidak puas, bahkan tidak puas kepada Tuhan. Itu pikiran berasal dari si jahat. Ketika kita tidak memiliki daya juang untuk menjadi sempurna, kita ngalah dengan keinginan dosa, kita ngalah dengan orang yang mempengaruhi kita, yang mempengaruhi tidak benar, yang mempengaruhi kita kepada kesesatan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, keputusan-keputusan itu berasal dari neraka. Jadi, kita telah belajar, inilah orang-orang yang bijaksana yang menghargai talenta Tuhan. Orang bijaksana akan lebih suka dengan khotbah-khotbah yang keras, dan mereka lebih suka merendahkan hati, mengakui dosanya, mengakui kelemahannya, kekurangannya, ketika tertemplak oleh suatu khotbah atau suatu firman Tuhan yang benar. Sebaliknya, orang yang tidak bijaksana, orang yang bodoh itu tidak memperlengkapi dirinya dengan firman Tuhan. Nah, sebaliknya 5 gadis yang bodoh itu adalah orang-orang yang tidak memperhatikan betapa pentingnya firman Tuhan. Orang-orang yang bodoh ini menganggap bahwa firman Tuhan itu bisa dicuekin atau bisa dianggap angin lalu saja, ya. Orang-orang ini tidak kuat ketika mereka mendengar firman Tuhan yang keras, yang tegas begitu. Mereka langsung kupingnya panas dan mundur. Mereka tidak tahan. Mereka melarikan diri dan tidak mau mendengarkan khotbah-khotbah yang demikian. Biasanya mereka cari ciki-ciki, khotbah-khotbah ciki-ciki, khotbah-khotbah yang hanya menyenangkan, misalnya tentang berkat, misalnya tentang mujizat, ya misalnya hanya dielus-elus. Pokoknya yang baik-baik. Mereka hanya suka mencari gereja-gereja yang tidak menekankan kedisiplinan rohani, yang tidak menekankan kekudusan. Mereka senangnya hanya sekedar menjalankan kewajiban kalau hari Minggu orang Kristen itu ke gereja. Dan parahnya lagi ada banyak orang Kristen Natal. Kristen yang hanya datang pada hari Natal atau pada hari Paskah, ya, setahun sekali begitu ya. Datang pun bukan untuk mendengarkan firman Tuhan atau khotbah, tapi hanya sekedar menjalankan dirinya bahwa dirinya itu masih Kristen, ya. Jadi menjalankan kewajiban semata-mata. Nah, orang-orang Kristen Natal atau orang-orang yang hanya mencari ciki-ciki setiap minggu itu tidak bisa bertumbuh, bahkan mungkin sebetulnya rohaninya itu mati, ya kan? Saya mendapati bahwa semakin dini seseorang itu memberi perhatian kepada firman, maka karakter, cita rasa atau selera dan pola berpikir mereka akan terbentuk menjadi orang-orang yang dewasa rohani. Orang-orang tersebut tahu apa yang kudus, apa yang berkenan kepada Tuhan, sehingga menggenapi 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-21 untuk menjadi alatnya Tuhan, dipakai oleh Tuhan, menjadi berkat, menjadi pelita. Itu tidaklah sukar bagi orang-orang yang bijaksana, yang mempersiapkan dirinya mengerti firman Tuhan, belajar firman Tuhan, dan melakukan firman Tuhan.
Sebaliknya, orang-orang yang disebut tadi dikatakan 5 gadis yang bodoh itu, yang tidak diperlengkapi atau tidak memperlengkapi diri dengan firman Tuhan yang baik, yang benar, dan yang tempat tinggalnya tidak sehat secara rohani, dan ia bertumbuh dewasa secara fisik, ya, itu menjadi liar. Mereka ini dikategorikan Allah sebagai 5 gadis bodoh, ya. Pertumbuhan rohaninya itu macet. Itu biasanya orang-orang tersebut itu tidak suka beribadah, tidak suka firman Tuhan yang keras, tidak suka firman Tuhan yang membangun. Mereka lebih suka hal-hal yang bisa menyenangkan telinga mereka. Dan mereka biasanya berkompromi dengan dosa. Mereka suka berkompromi dengan hal-hal yang najis. Karakter mereka tidak terbentuk, tetap mereka memiliki karakter-karakter seperti binatang, ya. Nah, saudara, orang-orang yang seperti ini walaupun dilayani kayak apa, walaupun dilayani pelepasan berkali-kali, dia tetap tidak bisa berubah karena mereka tidak mau berubah, ya. Dan orang-orang seperti ini menyepelekan firman Tuhan. Makanya Tuhan berkata, jangan melempar mutiara ke mulut babi, jangan melempar mutiara ke anjing, karena mereka akan menginjak-injak, karena mereka akan menajiskan firman Tuhan yang kudus. Orang-orang yang seperti ini, mereka tidak memiliki penundukan diri kepada otoritas yang diberikan oleh Tuhan kepada pemimpin atau guru atau mentor rohani mereka. Ya, mereka seperti binatang liar yang senang berjalan kemana-mana semaunya sendiri. Ya. Nah, kelima, gadis bodoh itu tidak mempersiapkan minyak cadangan yang cukup. Artinya apa? Dia tidak memiliki pengertian firman Tuhan yang cukup. Pokoknya yang penting Yesus. Pokoknya yang penting terima Yesus. Apa firman Tuhan kayak apa tuntutan Tuhan, apa keinginan Tuhan, masa bodoh. Itulah orang-orang yang 5 gadis bodoh tadi. Nah, di tengah penantian akan kedatangan mempelai, kelima gadis bodoh itu mengalami kekurangan minyak bahan bakar. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus? Apa maksudnya ini? Ketika waktu berjalan, ya, ketika terus waktu berjalan Tuhan tidak kunjung datang, ya, masalah yang datang malahan gitu. Dan itu menguras energi rohani. Itu menguras iman orang yang tidak memiliki stok iman yang kuat. Ya, jadi mereka akan tergerus, dan di situ orang-orang yang bodoh, yang dikategorikan bodoh tadi, dia akan mengalami kesulitan-kesulitan untuk mempercayai Allah. Orang-orang yang bodoh ini tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi masalah dan biasa mudah goncang. Ya, mengalami kepahitan, mengalami keputusasaan. Misalnya orang ini mengalami tekanan batin, ya, mengalami kemarahan, mengalami keiri hatian, dan sebagainya. Akhirnya hidup mereka dari waktu ke waktu menjalaninya dengan konflik bersama dengan konflik, ya, perseteruan bersama dengan perseteruan, dan ketidakpuasan dan sebagainya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita belajar di sini bahwa bahan bakar atau minyak adalah kebenaran yang harus dicangkokkan dalam hati kita masing-masing. Jika jiwa seseorang dapat berkembang secara positif, dan ini tergantung kepada situasi pengajaran yang membentuknya, maka orang tersebut, apapun yang akan dia hadapi, masalah apapun, seberat apapun yang dihadapi, dia bisa bertahan dan memiliki kesetiaan kepada Tuhan, mengerjakan panggilan Tuhan. Ketika 5 gadis bodoh berusaha mencari minyak cadangan, karena di situ ada berita mempelai datang, terus kemudian dia disuruh mencari cadangan minyak baru. Nah, saudara, ini ada orang-orang yang ketika menghadapi masalah, menghadapi persoalan, dia jatuh kelepek-kelepek begitu, ya. Terus kemudian dia mencari hamba Tuhan, dia mencari orang yang bisa menolong secara rohani, entah minta didoakan, entah minta diajari gitu. Tapi periode waktunya sudah sangat singkat, ya. Orang-orang tersebut tidak bisa bertahan, tidak bisa bertumbuh dengan normal akhirnya. Nah, tetap aja dia jatuh dalam kejatuhan-kejatuhan, berkali-kali jatuh gitu. Dia nggak bisa bertumbuh menjadi orang yang kuat. Karena apa? Karena dasarnya seperti kayak di booster, ya, dipaksakan begitu. Dan ini menjadi pertumbuhan yang tidak normal. Nah, di situ dikatakan orang-orang ini terlambat masuk di dalam pesta. Ini sama saja bicara tentang orang-orang Kristen yang menolak bertumbuh sehingga dewasanya atau tuanya nanti secara fisik tetap menjadi orang-orang yang sulit. Di berbagai gereja kita ketemu dengan orang-orang yang sulit. Orang-orang yang hatinya sulit dibentuk, orang-orang yang hatinya keras seperti Firaun di Mesir pada zaman Musa. Ketika mereka berusaha belajar firman Tuhan, namun segala sesuatunya sudah terlambat karena mereka tetap menjadi batu sandungan
Nah, keputusan hakim soal kekekalan sorga, hakim hakim kekal, tetap tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun dan oleh apapun di muka bumi ini. Dalam prakteknya sehari-hari, orang-orang yang bodoh rohani atau orang yang bebal rohani adalah orang-orang yang tidak suka beribadah, apalagi mendengar khotbah-khotbah yang keras, yang mengusik zona nyaman mereka. Mereka yang senang hidup santai, dan ketika mereka tertemplak oleh suatu khotbah atau suatu firman Tuhan yang keras, kuping mereka tuh cepat panas dan biasanya mereka lantas lari, tidak mau lagi dinasihati, tidak mau lagi mendengarkan khotbah-khotbah yang demikian, atau bahkan mulai menghakimi pengkhotbahnya, ya, atau mencari pengkhotbah yang pas dengan selera telinganya sendiri. Mereka lebih suka khotbah-khotbah yang lembek-lembek, yang tidak tegas, yang tidak memerangi perilaku dosa atau perilaku yang tidak menghargai undangan Allah, yaitu perilaku yang semaunya sendiri. Orang-orang yang bodoh rohani ini tidak suka komitmen apa-apa dengan Tuhan, karena percintaan dengan dunia menghalanginya fokus kepada Tuhan, dan sudah begitu menawan hatinya sehingga dia tidak lagi tertarik kepada perkara-perkara ilahi. Yang ada adalah bagaimana mendapatkan cuan, bagaimana mendapatkan harta, bagaimana buat menyenangkan diri sendiri, bagaimana bisa mengumbar nafsu, baik nafsu ego, nafsu kemarahan, nafsu kebencian. Mereka tidak akan mau disibukkan ambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan yang memuliakan Tuhan, seperti menara doa, bersaksi, membawa atau membimbing orang mengenal Tuhan. Orang-orang bodoh rohani tidak peka terhadap kebutuhan roh, tidak peka terhadap aktivitas roh jahat, tidak peduli nasib gereja di masa akan datang, apalagi masa sekarang. Maka mereka tidak dapat bertahan dalam doa-doa syafaat di menara-menara doa. Bagi mereka, berdoa atau ambil bagian di dalam doa syafaat adalah wasting time, ya, buang-buang waktu, ya. Maka orang seperti itu lebih suka main game, nonton TV, ngobrol, ya, ngobrol dengan teman-teman dekat, chatting online itu bisa berjam-jam, tapi kalau untuk berdoa mereka setengah jam aja sudah kebakaran jenggot, ya. Contoh lain tentang orang yang bodoh rohani adalah bahwa mereka mengira mereka bisa bahagia jika mereka kaya, punya jabatan yang tinggi, populer dan dipuja oleh banyak pemuja mereka, punya suami yang ganteng, yang kaya, atau punya istri yang cantik, dan lain-lainnya. Keyakinan palsu itu membuat mereka mengejar mati-matian hal-hal tersebut tanpa memikirkan Tuhan. Saya akan memberikan sebuah contoh bagaimana saya menghidupi firman Tuhan. Nah, saudara, saya berbicara seperti ini untuk memberikan teladan kepada saudara, bukan untuk umum, bukan untuk pamer, tetapi saya tahu bahwa saudara membutuhkan material untuk dijadikan contoh. Saya tahu bahwa Tuhan memberikan saya pekerjaan dengan pendapatan yang cukup, bukan semata-mata untuk saya nikmati sendiri atau dinikmati oleh keluarga saya sendiri. Dan saya percaya bahwa Tuhan mempercayakan talenta. Mungkin talenta saya 2 lah, saya enggak terlalu besar-besar lah gitu ya. 2 cukup begitu ya. Dan talenta 2 ini harus dikembangkan dan saya harus mengembangkannya. Dan ketika saya diutus ke Lampung ini bukan untuk sekedar kerja dan dapat gaji serta beberapa fasilitas dari perusahaan. Saya sadar semuanya itu adalah milik Tuhan yang dipercayakan kepada saya. Maka saya gunakan pendapatan saya, waktu saya yang saya miliki, ilmu yang saya punya untuk memberkati orang lain, baik untuk memberkati perusahaan di mana saya bekerja maupun untuk menolong orang yang butuh pertolongan. Anda tahu di masa lalu saya menampung beberapa orang gila, pecandu narkoba di rumah saya sendiri ya, merawat mereka hingga mereka sembuh. Ada salah satunya seorang yang saya tampung mantan koster suatu gereja. Ya, saya nggak usah sebut nama gerejanya, karena koster tersebut sudah tua, ia dipensiunkan oleh pengurus gereja tersebut lalu dipulangkan ke kampungnya. Malangnya ternyata keluarganya di kampung itu sudah tidak ada lagi. Lalu dia dengan sisa uang pensiunnya tadi kembali ke gerejanya yang lama. Maksudnya hanya untuk numpang hidup, menunggu sisa hidupnya. Ternyata gerejanya tidak lagi mau menerima dia. Akhirnya dia terpaksa tidur di emperan-emperan toko. Dan ternyata dia juga mengalami sakit TBC. Seorang anggota gereja tersebut datang kepada saya dan bercerita tentang nasib sang kakek tersebut. Karena saya juga kenal dengan beliau, si mantan koster tadi. Lalu saya katakan supaya si kakek ini dibawa ke rumah saya aja dan biar saya urus dan saya obati.
Sekitar sebulan lah ia tinggal di rumah saya dan saya bawa ke dokter, tetapi memang dia hanya menunggu sisa hidupnya saja. Suatu sore sepulang dari kerja, saya menengok di kamarnya, ia tergeletak tak berdaya tetapi masih hidup. Pada waktu itu mulutnya ternganga dan saya melihat penuh dengan lendir, penuh dengan darah. Saya mengambil masker dan saya pakai sarung tangan karet. Saya coba keluarkan lendir dan darah dari mulutnya itu supaya tidak tersedak. Dan herannya ya tidak ada rasa jijik pada waktu itu. Padahal saya ini orang yang paling tidak tahan dengan darah ya. Nah, tetapi pada waktu itu yang ada pada saya adalah rasa belas kasihan. Terus kemudian yang membantu saya ada jemaat, antara lain di situ Mas Mul ya. Selama hampir seminggu lah kami merawat si kakek tadi, bergantian menyuapin, membersihkan badannya, menyipini gitu ya dengan waslap gitu. Sampai seminggu kemudian di suatu sore kami temukan si kakek itu sudah terbujur kaku di kamar rumah saya. Saya menghubungi pendeta dan majelisnya dan saya persilahkan mereka memimpin acara pemakamannya. Saudara, ada rasa sedih ditinggal si kakek, walaupun hanya sebulan kami berkumpul dengan beliau ya. Tetapi juga ada rasa lega karena saya telah selesaikan salah satu assignment saya, salah satu tugas saya. Saya teringat pada Matius 25 ayat 35-36 yang berkata, "Karena ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, aku haus dan kamu memberi aku minum, aku orang asing dan kamu mengundang aku masuk, aku telanjang dan kamu memakaikan aku pakaian, aku sakit dan kamu menengok aku di penjara dan kamu datang kepadaku." Dan ayat 38-40, "Kapan kami melihat engkau seorang asing dan mengundang engkau masuk, atau telanjang dan memakaikan engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau di penjara dan kami datang kepadamu?" Raja itu akan menjawab, "Aku mengatakan yang sebenarnya kepadamu, sebagaimana kamu melakukannya terhadap satu dari saudara-saudaraku yang paling kecil ini, kamu melakukannya untukku." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seandainya saya membaca firman itu dan tidak menganggap serius atau saya anggap angin lalu saja, lalu ketika Tuhan menyodorkan si kakek tersebut kepada saya, walaupun melalui teman saya, lalu saya tidak peka terhadap apa yang dipercayakan oleh Tuhan, itu sama dengan saya menguburkan talenta. Karena jika saya hidup secara duniawi dan tidak mau zona nyaman saya terusik, saya akan menjadi orang yang tidak peka akan keinginan Tuhan. Saya tidak akan peduli dengan kebutuhan si kakek. Nah, saudara, saya akan menghadapi bahaya yang besar jika saya mengabaikan kesempatan menolong si kakek tersebut. Itu sama dengan saya mengabaikan Tuhan. Kalau saya tidak mengembangkan cinta saya kepada Tuhan, maka hati saya akan pasti jadi beku, jadi keras, ya, jadi tidak peduli apa yang diinginkan oleh Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang dikemas seperti apapun, sebagus apapun, sebaik apapun itu bisa mental ya dari pikiran orang yang keras, yang beku hatinya. Saya memang tidak jadi jahat atau seorang yang ambisius, yang serakah dan pelit ya. Tetapi kepedulian saya pada nasib orang lain, kalau hati saya tidak berkembang, tidak dilembutkan oleh firman Tuhan, saya pasti menjadi orang yang tidak peduli kepada nasib orang lain. Lalu ujung-ujungnya saya akan dihakimi Allah seperti di ayat berikutnya. Kemudian ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Pergilah dari hadapanku, kamu yang terkutuk, ke dalam api abadi yang telah disiapkan untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab aku lapar dan kamu tidak memberiku makan, aku haus dan kamu tidak memberiku minum. Aku orang asing dan kamu tidak mengundang aku masuk, telanjang dan kamu tidak memakaikan aku pakaian, sakit dan di penjara dan kamu tidak menengok aku." Nah, ini yang terus saya ajarkan kepada saudara, supaya Anda benar-benar menghargai kesempatan di hidup ini untuk melayani Tuhan melalui melayani orang lain. Jangan hanya gara-gara saudara tidak suka sama orang tersebut, mungkin orang tersebut bikin kesalahan, bikin kesulitan kepada saudara, saudara benci dan saudara tidak peduli, saudara tidak mau memikirkan masa depan orang tersebut, keselamatan jiwa orang tersebut. Saudara bisa bersalah kepada Tuhan kalau saudara cuek seperti itu. Itu sebabnya saya harus mendidik diri saya sendiri supaya jadi teladan. Supaya saya dapat berkata kepada jemaat yang dipercayakan kepada saya seperti Paulus berkata kepada jemaat Filipi di Filipi pasal 3 ayat 17. "Saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikan dengan seksama orang-orang yang juga hidup sesuai dengan teladan yang kamu lihat dari kami."
Bapak Ibu Saudara, zaman sekarang ini, zaman zaman edan ini, orang hanya memikirkan diri sendiri. Itu sudah tercatat di dalam 2 Timotius pasal 3 kan? Ya, mendekati akhir zaman orang hanya mencintai diri sendiri. Orang hanya memperhatikan kebutuhan diri sendiri dan tidak peduli kepada orang lain, apalagi kepada Allah yang tidak kelihatan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya memberikan teladan kepada saudara, berikan perhatianmu kepada Allah, berikan perhatianmu kepada firman Tuhan demi jiwamu, demi nyawamu sendiri. Apa yang saya ajarkan ini tidak selalu mudah dimengerti oleh orang lain, padahal saya ingin memberi teladan atau contoh hidup yang benar yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Dari apa yang saya lakukan di hadapan Tuhan, saya memiliki harapan orang-orang itu, jemaat itu tercelik matanya dan mereka bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan. Kan yang tahu tulus apa tidak itu suatu tindakan atau suatu kebaikan itu hanyalah orang yang bersangkutan dan Tuhan. Dan saya tahu apa kekuatan saya dan apa yang ada di dalam diri saya. Saya hanya mau mengajari Anda bagaimana menjalani hidup ini. Padahal saya ingin memberi teladan contoh hidup dari apa yang saya lakukan di hadapan Tuhan. Saya tulus sama Tuhan. Dan salah satunya adalah saya melayani Tuhan dengan tidak mengambil persembahan dari kolekte atau perpuluhan yang dimasukkan di dalam kantong persembahan kita untuk kebutuhan pribadi saya dan keluarga saya. Saya mencukupkan dengan saya bekerja. Tetapi tentu tidak semua orang dapat membaca apa yang saya pikirkan, bahkan apa yang saya lakukan ini. Ada yang berpikir negatif, ada yang dahulu pernah menjadi jemaat di sini, pernah berkata kepada jemaat yang lainnya bahwa saya ini pamer diri. Padahal sebetulnya enggak, saudara. Saya juga tidak mau memanfaatkan uang saudara untuk kepentingan saya. Saya mau saudara berkenan kepada Allah dan saya membagikan teladan. Nah, menanggapi komen yang negatif seperti itu dahulu, saya cuma tersenyum saja dan ada belas kasihan kepada orang tersebut karena ia tanpa sadar pikirannya hanya dipakai oleh si jahat untuk menabur ragi Farisi dan Saduki. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, mungkin di gereja saudara atau dimanapun, saudara mendengar orang suka nyinyir, suka bergosip, suka ngomong yang nggak benar. Entah benar apa tidak, sebetulnya itu tidak penting karena itu hanya sampah dari neraka. Dan saudara jangan sampai terjebak dengan nyinyiran atau gosipan seperti itu. Lebih baik saudara berpikir seperti yang dipikirkan oleh Tuhan. Filipi pasal yang kedua ayat yang kelima, pikirkanlah yang berasal dari sorga. Saudara-saudari, tidak mudah menjadi seorang gembala. Tanggungannya itu berat. Kalau pertanggungjawaban pada jemaat itu jauh lebih mudah. Artinya kalau seorang gembala bertanggung jawab pada manusia, pada jemaatnya itu mudah. Karena kita bisa cukup dengan pandai berkhotbah, dengan ilmu teologi kita, ya kalau kita ini sudah sekolah Alkitab. Dan bila kita punya sedikit fasilitas, misalnya ya seperti saya ada rumah, ada gaji, ada fasilitas, kemudian bisa saya gunakan untuk melayani jemaat. Tetapi yang paling berat adalah pertanggungjawaban kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sanggup melihat kedalaman hati kita. Singkatnya, kita ini tidak bisa memakai topeng dan bersifat munafik di hadapan Allah. Orang-orang bisa berpura-pura baik di depan orang lain, tetapi di hadapan Allah tidak bisa. Hal yang kedua, seorang gembala adalah manusia juga, dan kami terdiri dari daging ini, memiliki kebutuhan untuk menghidupi keluarga dan membutuhkan kehidupan privasi. Nggak mungkinlah 24 jam sehari seorang gembala itu memberikan waktunya, memberikan semuanya untuk kepentingan pelayanan, untuk kepentingan jemaat. Dia kan punya keluarga, dia punya anak, punya istri yang harus diperhatikan. Terus yang kedua, sebagai manusia juga mewarisi naluri dosa. Gembala juga punya naluri dosa. Kebutuhan tersebut itu sangat mempengaruhi keleluasan melayani. Karena kita sudah punya bukti bahwa jika sekalipun misal sang ayah yang gembala tadi, yang pendeta tadi habis-habisan melayani Tuhan dan banyak meninggalkan keluarga untuk melayani, ya, pada kenyataannya keluarganya itu banyak yang berantakan loh. Saya tahu ada teman-teman pelayanan yang istrinya selingkuh karena kesepian sering ditinggal pelayanan atau karena sang suami tidak cukup memberikan kebutuhan ekonomi lantas istrinya meninggalkan dia. Ada putra-putri gembala yang salah bertumbuh, salah pergaulan karena tidak punya waktu bersama dengan sang ayah, karena ayahnya sibuk di luar melayani orang ya. Ada anak-anak gembala penginjil yang kecewa dengan ayahnya yang tidak bisa mencukupi kebutuhan ekonomi untuk biaya sekolah atau untuk sekedar mengikuti mode anak-anak muda di zamannya, zaman sekarang ini, perlu itu, pakaian, gadget, dan sebagainya. Nah, banyak anak-anak gembala yang menjadi kacau karena kecewa.
Kita tahulah siapa Rick Warren, penulis Purpose Driven Life. Salah satu putranya kan mati bunuh diri. Pasti ada kesepian pada sang putra tadi, ada kesenjangan pada sang putra tadi. Ya, kita tahulah siapa Maurice Cerullo, hamba Tuhan penginjil besar yang dipakai Tuhan dengan luar biasa dengan tanda-tanda mujizat. Dan saya melihat orang lumpuh itu bisa berjalan, orang buta bisa melihat seketika dalam pelayanannya. Nah, salah satu putranya itu harus direhabilitasi karena ketergantungan dengan narkoba. Saya sendiri beruntunglah, walaupun saya tidak bisa memberikan kemewahan pada anak-anak saya, tidak pernah mengajak mereka jalan-jalan ke tempat rekreasi yang bagus seperti di Bali atau di mana gitu ya. Karena waktu dan uang saya kebanyakan untuk pelayanan, tapi mereka tidak kecewa dengan kehidupan saya yang saya berikan kepada mereka dan mereka tetap mengasihi Tuhan sampai kini dan hidup dengan benar. Mereka terus berkomunikasi dengan saya. Tetapi ada beberapa teman gembala yang tidak beruntung seperti yang saya miliki. Jadi memang menjadi gembala itu atau orang yang terpanggil menjadi gembala sebetulnya berat, tidak mudah, sangat-sangat sulit. Ya, satu sisi Tuhan menuntut, sisi lainnya jemaat juga sering banyak tidak mau tahu kesulitannya. Di satu sisi mereka harus menjadi teladan bagi jemaat yang mereka pimpin dan ini sering membuat banyak orang harus memakai topeng untuk menunjukkan penampilannya yang baik. Paling-paling jika dianggap tidak perform atau tidak pas dengan selera jemaat, seperti beberapa teman saya alami, paling dia akan ditinggalkan oleh jemaatnya pergi. Karena kebanyakan jemaat yang tidak tahu diri atau yang tidak punya belas kasihan, yang taunya menuntut, akan buru-buru menghakimi gembalanya ketika ia merasa tidak cocok atau sang gembala atau keluarganya melakukan sebuah kesalahan. Ya, tetapi bagi gembala, resiko terbesar adalah ketika mereka menghadapi Allah itu sendiri. Ketika ia tidak memenuhi standarnya Tuhan, itu resiko paling besar. Lihat saja apa yang diperingatkan oleh Tuhan Yesus di Matius pasal 7 ayat yang ke-22 sampai 23. Ya, banyak orang mengusir setan demi namaku, bernubuat demi namaku, dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata, enyalah kamu karena kamu pembuat kejahatan. Enyalah kamu karena kamu tidak bisa kunikmati. Dan ini berhubungan dengan kekekalan, saudara. Ya, mengerikan sekali nasib gembala yang seperti itu ditolak oleh Tuhan. Bayangkan di dunia ini seorang gembala sudah mati-matian memakai topeng kehidupan, tetapi pada akhirnya ditolak oleh Tuhan. Wah, amit-amit deh, saya tidak mau hal itu terjadi dalam hidup saya dan keluarga saya. Maka saya tidak mau gambling dengan nasib saya di kekekalan. Saya tidak mau menggadaikan keselamatan kekekalan itu dengan hanya tampilan bagus di depan manusia atau hanya sekedar menikmati dunia ini. Maka dengan jumlah jemaat yang ada pada saat ini, saya tidak punya ambisi apa-apa untuk memperbanyak jemaat atau memperbagus gedung gereja. Apalagi kalau hanya untuk sekedar memindahkan jemaat gereja lain masuk ke gereja saya, itu saya nggak punya pikiran seperti itu. Banyak jemaat belum tentu makin baik, ya, makin banyak masalah. Karena kebanyakan yang suka lompat sana, lompat sini, itu tidak pernah tertarik mengubah dirinya. Ya, itu pengalaman saya dan membuktikan seperti itu. Orang-orang yang seperti kutu loncat, yang pindah sana, pindah sini itu, hatinya tetap rusuh, ya, tetap kacau. Kembali tentang 5 gadis yang bijaksana, inilah orang-orang yang segera menangkap firman Tuhan dan mengerti panggilan amanat agung. Mereka tidak semata-mata senang berteori tentang firman Tuhan dan ilmu teologianya. Mereka bukan orang-orang yang memanfaatkan Tuhan untuk kepentingan dirinya sendiri. Tetapi 5 gadis yang bodoh adalah orang-orang yang menganggap remeh Tuhan, menganggap remeh firman Tuhan. Mereka tidak memiliki pondasi yang kuat. Dan ketika masalah mereka hadapi itu seperti seorang yang mendirikan rumah di atas pasir, dan ketika badai atau banjir melanda, rumah itu roboh karena tidak memiliki pijakan yang kuat. Mereka akhirnya ditolak masuk di dalam rumah perjanjian yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya mengingatkan kepada saudara, neraka itu mengerikan sekali. Neraka itu suatu tempat yang dahsyat, mengerikan. Kalau saat ini saudara keselomot api lilin atau kompor atau wajan yang panas, itu saudara bisa buru-buru menarik tangan saudara. Saudara punya kesempatan untuk dipulihkan dari luka bakar saudara. Tetapi kalau saudara sudah mati dan jiwa saudara tercemplung ke sana, itu tidak ada waktu untuk berehat, tidak ada waktu untuk meloloskan diri, tidak ada cara lain, dan itu kekekalan. Saudara miliki rasa takut akan Tuhan, miliki rasa takut akan Tuhan, hormati Tuhan,
selagi kita masih memiliki kesempatan ini, bertumbuhlah dengan sungguh-sungguh. Waktu kita masing-masing itu nggak banyak, saudara. Manusia tidak lebih daripada 70 itu firman Tuhan. Rata-ratanya ya, ada yang 80, ada yang 90 sih, tapi itu jarang gitu. Banyak teman saya yang di bawah 50 itu sudah KO, sudah game. Bahkan ada anak-anak yang game juga karena sakit penyakit dan lain sebagainya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, pergunakan kesempatan. Kalau orang barat mengatakan bahwa waktu adalah uang, ya, tapi saya bilang waktu adalah kesempatan untuk berkenan kepada Tuhan. Gunakanlah itu ketika engkau masih ada. Dengarkan firman Tuhan sekeras kayak apapun, walaupun engkau digembleng, walaupun engkau disesah oleh firman Tuhan, berikan hatimu dibentuk oleh Tuhan. Jangan engkau seperti orang Israel mengeraskan hati ketika firman Tuhan itu berbicara kepada mereka. Nah, orang yang lemah lembut, orang yang rendah hati, dia akan dipersiapkan untuk mendapatkan mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan pada waktu zaman yang baru. Saudara mau? Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, tadi saya membuat sebuah pertanyaan, kenapa Tuhan mengilustrasikan perumpamaan ini menggunakan gadis, ya, bukan menggunakan bujang atau laki-laki. Gadis yang dimaksud di sini menggunakan istilah parthenois, yang dalam bahasa Inggrisnya artinya the virgin atau para perawan. Sedangkan kata bodoh berasal dari kata morai atau foolish, stupid. Sedangkan bijaksana berasal dari kata phronimoi atau wise, menunjukkan kecerdasan seseorang. Ya, mengapa Tuhan memakai ilustrasi gadis virgin tadi? Karena ini adalah gambaran manusia ilahi yang seharusnya memiliki hati yang bersih, tulus, nurut sama Tuhan. Gadis di dalam berbagai budaya manusia kan selalu dikaitkan dengan wanita yang nanti akan ikut dengan suaminya. Bukan laki-laki mengikuti wanita, bukan suami mengikuti istri, ya kan? Nah, terus kemudian pengertian yang bijaksana di sini itulah untuk mereka yang menganggap Tuhan menjadi suaminya. Jadi, kalau gereja itu bijaksana, mestinya mengikuti apa yang diingini Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang difirmankan Tuhan. Dan orang-orang ini menganggap Tuhan sebagai segala-galanya, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dan ia bersedia hanya mengabdi kepada Tuhan saja. Saya akan memberikan contoh tentang bagaimana menempatkan Tuhan di atas segalanya. Ketika saya dahulu pertama mengikuti Tuhan, posisi saya sudah berpacaran dengan kekasih saya sebelum saya menerima Yesus, ya, sebagai Tuhan dan juru selamat saya. Kami sama-sama bukan dari keluarga Kristen dan saya bukan orang Kristen. Dan kami pada waktu itu saling mencintai. Jadi bukan hanya sekedar gombal-gombalan. Waktu berpacaran pun kami sudah merencanakan mau menikah. Nah, setelah saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, saya menyadari bahwa Tuhan menginginkan saya memiliki pasangan yang sebadan di dalam roh. Maka saya tidak mau menikahi seseorang yang belum percaya kepada Tuhan, karena saya mau menuruti firman Tuhan di 2 Korintus pasal yang ke-6. Tetapi saya juga tidak mau dia menjadi Kristen karena terpaksa, karena mau menikahi saya, ya. Saya tahu dia seorang wanita yang tekun beribadah di agamanya yang lama. Saya berdoa dan meminta kepada Tuhan petunjuk, lalu saya mengambil sebuah komitmen demikian. Saya berdoa begini, Tuhan, saya hanya akan menikahi dia jika dia mengikuti Engkau dari hati yang tulus seperti saya, dan tandanya adalah dalam waktu 1 minggu ini, jika ia menyatakan mengikuti Engkau tanpa saya minta, berarti ia ditentukan menjadi istri saya. Saya berdoa dengan sebuah tekad bahwa saya akan memutuskan hubungan kasih kami ini jika dalam seminggu, ya, ingat Bapak Ibu Saudara, saya membuat komitmen seminggu, ya. Jika dalam 1 minggu ia tidak mengungkapkan apa-apa, walau kami sudah saling mencintai selama 5 tahun, saya mengambil keputusan saya tidak akan menikahi dia. Jadi salah sekali jika ada orang berpikir bahwa saya menikahi dia sekarang ini karena ia mau ikut saya. Saya mau meninggalkan dia bukan karena ada will wanita idaman lain, ya, tetapi karena Tuhan. Bahkan saya berkata bahwa saya akan melayani sebagai seorang misionari tanpa saya harus menikahi wanita. Seperti seorang biarawan Katolik lah gitu, ya. Jika memang Tuhan mau. Lalu menjelang beberapa hari sebelum 1 minggu itu habis, sebelum saya mengambil keputusan untuk putus, tiba-tiba kekasih saya itu menelpon saya. Dia berkata bahwa dia mau berbicara hal yang penting. Dia minta supaya saya datang ke rumahnya. Waktu dia bilang mau berbicara tentang hal yang penting, dan saya tidak tahu apa yang akan disampaikan, Roh Kudus itu membisikkan ke hati saya bahwa inilah malam ia akan menyatakan mau mengikut aku.
Jadi malam itu tanpa tahu apa yang akan dia katakan, tetapi saya sudah tahu duluan karena Roh Kudus telah memberitahukan kepada saya, maka saya membawa Alkitab dan beberapa buku kesaksian dari almarhum Bapak Hamran Amri, ya, seorang dari agama lain yang kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan, yang saya dapat ya dari orang lain gitu. Maka saya bawa bersama dan saya mau kasihkan kepada dia karena saya tahu bahwa dia akan mengatakan sesuatu yang penting itu. Lalu ketika kami bertemu, ia berbicara tepat seperti Roh Kudus yang sudah katakan kepada saya. Walaupun saya senang ya dengan pernyataan dia, tetapi saya bilang, pelajari dulu Alkitab, jangan buru-buru mengambil keputusan mengikuti Yesus. Rupanya, malam sebelumnya ketika ia mau sembahyang dengan cara agamanya yang lama, Tuhan Yesus itu datang menampakkan diri kepadanya dan berbicara kepadanya dan mengajaknya mengikuti Tuhan. Ya, beliau, Tuhan Yesus itu menampakkan dengan kasat mata. Ini suatu hal yang luar biasa, ini suatu yang dahsyat. Tetapi semuanya itu terjadi dari hati yang tulus ya. Karena saya melayani Tuhan dengan tulus. Kisah saya ini adalah salah satu hal yang penting untuk saya sampaikan buat para pemuda-pemudi Kristen yang mau mencari pasangan. Karena saya terlalu sering melihat dan mendengar ada banyak pemuda-pemudi Kristen yang benar-benar ngawur dalam memilih pasangannya. Mereka asal-asalan saja. Yang penting pokoknya laki-laki, yang penting pokoknya wanita yang menarik. Lalu mereka mengorbankan segala sesuatu yang berharga, yakni keselamatan kekal di surga. Ya, mereka gadaikan demi nafsu mereka. Ya, mereka gadaikan iman mereka atau minimal mengikuti gaya hidup pasangan yang tidak menghormati Allah dengan benar. Ya, mungkin seleranya diikuti supaya pasangannya itu senang, ya. Kadang-kadang saya ingin berkata, kamu menjadi bodoh dibutakan oleh keelokan pacarmu, kamu akan menyesal. Dan benar, saya sering mendengar ungkapan kekecewaan mereka, walaupun melalui orang lain, bahwa pasangan mereka tidak seindah yang mereka bayangkan semula. Mereka itu menjadi bodoh karena mereka tidak menanam kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Anak-anak muda seperti ini menyamakan Tuhan setara dengan seks, dengan nafsu birahi mereka. Dan ini konyol sekali. Saya sudah melihat kekonyolan ini pada banyak anak muda ya, yang mereka menikah dengan cara yang ngawur. Terutama mereka yang tidak mendapat teladan yang baik dari orang tua mereka. Karena orang-orang tua mereka tidak memberikan contoh teladan tentang takut akan Tuhan. Karena orang-orang tua mereka tidak memberikan teladan bagaimana memiliki rasa hormat, takut, dan beribadah kepada Tuhan dengan benar. Kasiannya karena mereka tidak mendapatkan teladan yang baik dari orang tua mereka, mereka tidak mengerti tujuan Allah dalam hidup mereka, dalam diri mereka. Mereka tidak mau mengerti Allah memanggil mereka untuk diutus oleh Tuhan. Ya, saudara, saya makin mengerti bagaimana cara iblis memanipulasi pikiran orang yang bodoh rohani. Dan saya berharap Anda dapat menangkap maksud saya ini supaya Anda jangan tersesat di dunia ini dan tidak mencapai tujuan Allah. Jika Anda membutuhkan konseling di dalam hal iman atau termasuk anak-anak muda yang sedang menentukan jodohnya atau sedang menentukan masa depannya, Anda atau kalian dapat menghubungi saya dengan email atau telepon saya ini ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda, menolong Anda dan membimbing Anda selalu. Haleluya. Amin.